Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh, ketemu lagi dengan Bu Anies hari ini di muatan pelajaran PPKN. Anak-anak sudah siap belajar? Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa bersama yuk. Tangan diangkat ke kepala dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aturan atau tata tertib di rumah pada tema 1 subtema 3. Anak-anak sudah siap? Yuk disimak bukunya. Anak-anak disimak ya, Bu Anies akan membacakan buku halaman 81. Silakan anak-anak disimak buku paket 1A halaman 81. Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca bacaan berikut. Kita harus merawat tubuh kita. Kita merawat tubuh setiap hari. Merawat tubuh harus teratur. Jangan sampai lupa merawat tubuh. Contoh aturan merawat tubuh di rumah. 1. Setiap pagi sarapan. Belajar di tempat terang. Menggosok gigi 2 kali sehari. Tidak boleh tidur larut malam. Bangun tidur pada pagi hari. Jadi ini dia anak-anak aturan merawat tubuh. Yang pertama, sarapan setiap pagi. Yang kedua, belajar di tempat yang terang. Yang ketiga, menggosok gigi 2 kali sehari. Yang keempat, tidak boleh tidur larut malam. Dan yang kelima, bangun tidur pada pagi hari. Aturan selanjutnya adalah mencuci tangan. Kita harus rajin mencuci tangan di rumah anak-anak, terutama setelah kita melakukan aktivitas dan ketika kita hendak makan dan sesudah makan. Misalnya kita habis memegang mainan, cuci tangan. Kita habis dari luar rumah, kita juga harus cuci tangan. Kemudian kita hendak makan, nah kita cuci tangan. Dan setelah makan kita juga cuci tangan. Cuci tangan ini kita lakukan untuk membersihkan tangan kita dari berbagai macam kuman pada benda yang baru saja kita makan atau pada benda yang baru saja kita pegang. Jadi cuci tangan itu sangat penting anak-anak. Nah, ketika cuci tangan, kita dianjurkan menggunakan sabun supaya kuman-kuman tersebut hilang. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, aturan cuci tangan anak-anak bisa lihat pada halaman 84. Nah, kita baca bersama-sama yuk anak-anak. Buku paket 1A halaman 84. Mencuci tangan. Sebelum dan sesudah makan, cucilah tangan. Setelah bermain, cucilah tangan. Tangan harus selalu bersih. Mencuci tangan dengan air. Berilah sabun dan gosoklah tangan. Bilaslah tangan dengan air hingga bersih. Keringkan tangan dengan tisu atau handuk. Nah, itu dia anak-anak, aturan dalam mencuci tangan. Nah, ini dia anak-anak aturan dalam mencuci tangan. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan.
Yang kedua, mencuci tangan setelah bermain. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air mengalir. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun. Kemudian yang kelima, mengeringkan tangan dengan tisu atau handuk. Nah, anak-anak, aturan merawat tubuh yang kedua yaitu mandi sehari 2 kali serta gosok gigi. Nah, ketika mandi kita menggunakan sabun dan membilasnya menggunakan air. Nah, anak-anak, siapa di sini yang sudah bisa mandi sendiri? Iya, semuanya pasti sudah bisa mandi sendiri ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah gosok gigi. Nah, ketika gosok gigi ini kita menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Nah, menggosok gigi ini kita lakukan sehabis makan dan sebelum tidur. Anak-anak sudah bisa gosok gigi sendiri semua ya? Tentunya sudah bisa karena anak-anak sudah kelas 1. Nah, anak-anak, merawat tubuh harus kita biasakan. Merawat tubuh ada yang bisa kita lakukan sendiri, ada juga yang membutuhkan bantuan orang lain. Merawat tubuh yang bisa kita lakukan sendiri, contohnya adalah mandi, sikat gigi juga bisa kita lakukan sendiri, kemudian menyisir rambut. Nah, menyisir rambut ini juga bisa kita lakukan sendiri. Tapi anak-anak, ada juga merawat tubuh yang harus membutuhkan bantuan orang lain. Nah, untuk anak usia kelas 1 SD, anak-anak masih perlu bantuan orang tua dalam merawat tubuh yang satu ini. Nah, apa saja yang membutuhkan bantuan orang lain? Yang pertama adalah menggunting kuku. Nah, ini karena kita menggunakan alat yang tajam, maka anak-anak masih butuh pendampingan orang tua dalam menggunting kuku. Kemudian yang kedua, membersihkan telinga. Nah, membersihkan telinga ini juga anak-anak membutuhkan bantuan dari orang tua. Selanjutnya, anak-anak bisa buka buku paket 1A halaman 115. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan pada halaman 115 ini, kita diminta untuk merawat tubuh sebelum tidur. Apa saja yang kita lakukan sebelum tidur? Yang pertama adalah mencuci tangan dan kaki. Nah, ketika kita mencuci tangan dan kaki, semua kotoran yang ada di sana akan hilang. Kemudian jangan biarkan kotoran ikut terbawa ke tempat tidur. Nah, karena kotoran bisa masuk melalui hidung tanpa kita sadari. Nah, dan jangan lupa menggosok gigi sebelum tidur. Kenapa anak-anak? Karena ketika kita tidak menggosok gigi sebelum tidur, maka sisa-sisa makanan yang kita makan tadi, nah itu masih ada di dalam gigi. Nah, kemudian sisa-sisa makanan itu bisa menyebabkan gigi anak-anak semua berlubang. Nah, kalau sudah berlubang, itu sakitnya tidak tertahankan. Maka kita harus menjaga kebersihan sebelum tidur. Nah, kalau di dalam agama Islam nih anak-anak, ada tuntunan ketika sebelum tidur kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, kalau berwudu kan kita juga sama saja dengan membersihkan tubuh kita. Malah lebih banyak yang kita bersihkan, tidak hanya kaki dan tangan. Nah, ada juga wajah kita basahi dengan air, kita berwudu. Kemudian telinga, hidung kita bersihkan. Nah, insya Allah ketika tidur akan terasa berbeda anak-anak kalau kita wudhu terlebih dahulu. Nah, itu dia pelajaran hari ini tentang aturan atau tata tertib merawat tubuh. Anak-anak sudah paham ya semuanya ya? Iya, alhamdulillah. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas hari ini ya anak-anak ya. Bu Anis berpesan anak-anak jagalah kesehatan dengan mematuhi 5M. Kemudian anak-anak, Bu Anis juga berpesan untuk
anak-anak supaya semangat dalam belajar, melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah, mengaji, kemudian belajar. Nah, itu dia pesan-pesan dari Bu Anis anak-anak. Semangat ya. Bu Anis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.